Selamat pagi. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita masih diberi kesempatan serta rezeki sampai saat ini. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk membangun lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial seperti program pendidikan, peningkatan kualitas lingkungan masyarakat, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan dalam lingkungan, maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial ini terkait pada akhirnya dengan apa yang dinamakan dengan etika manajemen. Karena tanggung jawab sosial terkait erat dengan norma-norma masyarakat yang harus dipahami oleh perusahaan, di mana norma-norma tersebut merupakan dasar bagaimana etika manajemen dipahami dan dirumuskan. Dan tujuan kami dalam membuat video ini adalah ingin membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelum saya melanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amira Afifah sebagai moderator di pemateri pertama. Dan di sini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu ada Karina Lestari Tarigan sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Karina Tersia Bro Tarigan sebagai moderator 2. Ada Tri Anita Rani Siregar sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Tri Anita Rani Siregar. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Dan terakhir ada Putri Ruth Apriliani sebagai pemateri keempat. Saya Putri Ruth Apriliani sebagai pemateri kedua. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah kebijakan yang diambil guna menciptakan titik keseimbangan antara perusahaan serta pihak terkait seperti warga, pemerintah, dan konsumen. Adapun beberapa pengertian tanggung jawab sosial. Yang pertama, menurut Komisi Eropa tahun 2001 dalam Merdikanto tahun 2014 halaman 92. Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep di mana sebuah perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Yang berikut semakin menyadarkan bahwa perilaku bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, menurut World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD, mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, dan masyarakat lokal. Secara umum, CSR adalah seperangkat kebijakan, praktik, dan program yang terintegrasikan di seluruh operasi bisnis dan proses pengambilan keputusan, serta dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan memaksimalkan dampak positif dan operasinya pada masyarakat atau operasi dengan cara memenuhi atau melebihi etika hukum, komersial, dan harapan publik. BSR tahun 2001 dalam Merdikanto tahun 2014 halaman 93. Dengan demikian, tanggung jawab sosial memiliki arti komitmen suatu organisasi atau perusahaan untuk berperan aktif dalam menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya melampaui hanya mencari keuntungan finansial semata. Jadi mungkin kita bisa ambil contoh dalam kehidupan kita, di mana jika ada sebuah perusahaan ingin membangun sebuah pabrik di lingkungan masyarakat, maka perusahaan harus memikirkan berkepanjangan bagaimana lingkungan masyarakat tersebut jika akan dibangun pabrik di tempat itu. Maka perusahaan harus berpikir panjang mengenai masa depan masyarakat tersebut. Itu yang disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu perusahaan tidak memikirkan keuntungannya saja tetapi juga masyarakat sekitar. Kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif, yang kedua ada strategi defensif, yang ketiga ada strategi akomodatif, dan yang terakhir ada strategi proaktif. Kita akan bahas strategi
strategi tersebut satu persatu. Yang pertama ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindari diri dari isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi, karena ada peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok untuk setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Lalu yang kedua ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum yang menghindari diri dan atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindari diri dari tanggung jawab limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Lalu yang ketiga ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Contohnya, perusahaan-perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Terus, yang terakhir ada strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat khusus penanganan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan masyarakat. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, ada Karina, Putri, dan Nita. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat corporate social responsibility. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, membedakan perusahaan dengan kompetitor usaha atau perusahaan saingan. Yang ketiga, memperkuat brand dari produk perusahaan di masyarakat. Yang keempat, memiliki kesempatan kerjasama yang lebih besar dengan perusahaan lain. Yang kelima, sebagai bentuk promosi bagi perusahaan. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar etika dalam manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Kreitner. Etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang kedua, Griffin. Secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Yang ketiga adalah Dr. Andus O. P. Simorangkir menjelaskan bahwa etika ialah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Selanjutnya ada etika manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya ada nilai personal sebagai standar etika. Nilai atau value sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Nilai personal atau personal value pada dasarnya terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dan dalam meraih sesuatu. Seseorang yang bekerja semata-mata untuk memperoleh uang akan memiliki nilai terminal yang berbeda dengan seseorang yang bekerja untuk memperoleh penghargaan dan penerimaan sosial. Sedangkan nilai instrumental merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, komitmen, integritas adalah salah satu contoh nilai instrumental yang tidak hanya dianut oleh sebagian orang, akan tetapi semestinya oleh setiap orang dalam setiap keadaan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas pandangan empiris mengenai nilai personal.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 220 manajer yang dikutip oleh Kreitner pada tahun 1992, terdapat berbagai pandangan mengenai nilai-nilai personal yang senantiasa dimiliki oleh seseorang dalam melakukan kegiatannya. Untuk nilai terminal, responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang perlu dimiliki yaitu yang pertama, kejujuran, yang kedua, tanggung jawab, ketiga, kapabilitas, keempat, ambisi, dan yang kelima, independensi. Kemudian pada nilai instrumental, responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang biasanya mendominasi para pekerja adalah satu, penghargaan terhadap pribadi atau diri sendiri. Kemudian yang kedua, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja. Yang ketiga, kebebasan dan kemerdekaan. Keempat, dorongan untuk meraih sesuatu. Dan yang kelima adalah kebahagiaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan nilai konflik. Menurut Baskerville pada tahun 1993, terdapat 6 tipe manajemen konflik. Yang pertama yaitu avoiding, atau dalam bahasa Indonesia yaitu menghindari. Setiap organisasi atau setiap individu pasti berusaha agar terhindar dari sebuah konflik. Segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan atau menyebabkan konflik pasti akan dihindari. Kemudian yang kedua yaitu accommodating, atau dalam bahasa Indonesia disebut akomodasi. Ini adalah cara mengumpulkan berbagai pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat mencari solusi atau jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu dari pihak yang berkonflik sehingga bisa mendatangkan sebuah konflik baru. Kemudian yang ketiga yaitu compromising atau kompromi. Kompromi adalah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan keluar bagi kebaikan bersama. Maka semua pihak akan menemukan solusi yang terbaik dan saling memuaskan satu sama lain. Kemudian yang keempat yaitu competing atau kompetisi atau bersaing. Kompetisi adalah cara menyelesaikan konflik dengan memenangkan kepentingan masing-masing. Akhirnya salah satu pihak akan mengalah atas kepentingan pihak lain. Kemudian yang kelima yaitu collaborating atau kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan metode penyelesaian konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang sama-sama memuaskan karena pihak menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kepentingan bersama, memperhatikan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Kemudian yang ketujuh yaitu conglomeration atau campuran dari semua tipe-tipe yang tadi. Baik, selanjutnya isu seputar etika ekonomi. Beberapa isu seputar ekonomi menurut Kreitner di masa kini yang dihadapi oleh perusahaan dapat kita lihat di slide, yaitu yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian 2, pencurian oleh pekerja atau korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang kelima, pengawasan kualitas atau quality control. Yang kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. 7, pemecatan tenaga kerja. 8, polusi lingkungan. Yang ke-9, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang ke-10, penggunaan tenaga kerja di bawah umur. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang model penilaian etika. Adapun metode-metode dari penilaian kinerja ialah 1. Rating scales. Rating scales adalah menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja, misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1 sampai 5.
yaitu 1 yang terburuk dan 5 yang terbaik. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang dimana ada beberapa bagian. Yang pertama, pelatihan etika. Yang mana melalui pelatihan ini, kita diajak untuk mengenali lebih jauh tentang kode etika, batasan kerja, dan pengertian etika serta berbagai kajian secara tuntas mengenai bagaimana orang bekerja dan mendorong orang menentukan nilai-nilai dalam dirinya. Yang B, advokasi etika, yang dimana upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi apa saja pekerjaan kegiatan perusahaan tersebut. Adapun kesimpulan dari materi ini, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah kebijakan yang diambil guna menciptakan titik keseimbangan antara perusahaan serta pihak terkait seperti warga, pemerintah, dan konsumen. Setiap perusahaan harus memasukkan CSR sebagai perwujudan, kewajiban, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Meskipun butuh alokasi dana yang cukup besar, namun CSR secara manajemen memberikan beberapa benefit untuk mendukung keberlangsungan perusahaan di masa depan. Sekian dan terima kasih.